Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Aris Zain, di channel Aris Zain. Guys, pagi ini kita bicara masalah yang sedang hangat, yaitu KTT ASEAN ke-47 di Malaysia, Kuala Lumpur. Guys, kemarin KTT itu dihadiri oleh berbagai macam kepala negara ya guys, termasuk dari Amerika, Donald Trump, dan juga dari Jepang. Pember Jepang yang merupakan seorang wanita guys, yang katanya itu cukup galak guys ya. Nah guys, di sini kita bisa ambil pelajaran yang sangat penting, yaitu guys, ada keanehan di mana ada kesalahan protokoler dari radio dan TV Malaysia yang salah menyebutkan nama Presiden Indonesia. Ya guys, ya salah menyebutkan nama Presiden Indonesia dengan sebut Bapak Joko Widodo. Padahal Indonesia adalah Pak Prabowo Subianto. Nah guys, dari sini kita bisa lihat apakah ini kesengajaan ataukah ini unsur ketidaksengajaan. Guys, kalau ini kesengajaan, kita bisa berpikir mungkin, nggak sengaja pun juga mungkin. Karena guys, sekelas event internasional untuk protokoler itu tidak sembarangan dan pasti sudah dicek and recheck beberapa kali. Di sini ada kesan yang fatal guys ya, dimana kesalahan itu menunjukkan ketidaksiapan atau kesalahan dari protokoler. Guys, kalau kita ada event internasional, bahkan bukan nasional guys ya, yang nasional saja, jika kita protokoler pasti akan ada beberapa kali check and recheck. Jadi nggak tiba-tiba atau ujuk-ujuk langsung membacakan saat itu juga, atau tiba akal, tapi ada pelatihan dulu guys ya, beberapa kali. Nah di sini tampak ada kelalaian atau kesengajaan. Saya juga nggak paham guys ya. Kalau dibilang ini suatu ketidaksengajaan, cukup aneh untuk event sebesar ini yang dia adalah kepala negara dan juga sudah jelas tamu-tamunya siapa dan detail yang akan dibicarakan apa, dan juga membahas rencana ASEAN 5 tahun ke depan sampai salah menyebutkan nama. Guys, kalau kita lihat secara manusiawi, ini seperti kesengajaan guys ya. Cuma kita nggak tahu juga, karena Indonesia sekarang ini nggak bisa kita pungkiri sedang naik daun guys, dengan kecepatan yang luar biasa. Indonesia dikenal di mana-mana, bahkan disebut Donald Trump ya di acara itu sebagai sahabatnya yang mendukung acara atau mendukung perdamaian di Palestina dan Israel di Gaza. Nah guys, di sini itu jika dalam diplomatik itu sangat sensitif guys. Seperti itu bisa dibaca sebagai, pertama adalah kelalaian, kesengajaan, kedua adalah pelecehan guys, dengan maksud mungkin membuat negara yang tertentu merasa terhina, merasa inferior, jadi dia tidak bisa lepas untuk menyampaikan karena sudah emosi. Nah tapi guys, di sini pun ada kepintaran dari Malaysia guys ya, dia langsung menyatakan minta maaf. Tapi untuk kita ya sebagai orang yang biasa atau sudah tahu manajemen untuk acara, baik itu tingkat desa, tingkat kota, tingkat nasional, kita tahu ini hal yang hampir sangat kecil ya, sampai salah menyebutkan nama itu fatal guys. Karena bukan cuma itu guys ya, kalau kita ketemu dengan teman atau orang baru atau bos ya, kita membuat suatu perjanjian atau suatu undangan, salah nama itu fatal guys. Orang bisa tidak mengerti dan bisa kecewa, dan juga kalau kecewa guys, tentu saja rencana kita gagal. Nah guys, di sini tampak RTF, Radio Televisi Malaysia langsung minta maaf, itu juga, dan juga PM Anwar Ibrahim langsung menyatakan minta kepada Presiden Prabowo. Tapi buat kita itu suatu hal yang sangat muskil guys ya, jika itu benar kesalahan manusia, berarti parah sekali guys ya. Ke persiapan dari Malaysia ini menunjukkan mereka itu tidak profesional guys. Jadi pertanyakan nih, apakah Malaysia itu mampu untuk mengikuti event internasional, ataukah RTM ini mampu untuk menjadi leading dalam acara internasional? Dan kembali seperti ini aja kita bisa mempertanyakan tingkat profesionalitas mereka guys. Data ini pun sampai saat itu fatal guys, karena Pak Prabowo itu sudah menjabat presiden lebih dari 1 bulan guys, dan sudah terkenal guys ya kemana-mana. Dia datang ke PBB, ke Gaza, ke Mesir. Nah kalau sampai ini silap begitu, menunjukkan, maaf ya guys ya, ketidaktahuan orang Malaysia, atau boleh dibilang ini
maaf ya, kayak kebodohan guys ya. Mengaku-ngaku mereka tuh pintar, tapi dengan cara seperti ini tampak kebodohan mereka guys. Satu, nah itu bila disengaja guys ya. Kalau nggak sengaja ya parah lagi guys. Kalau sengaja ya itu mungkin ada yang tertentu. Tapi lihat guys, di sini kita mempelajari lagi hal yang kita harus ambil pelajarannya. Pertama tuh kesiapan dalam hal acara event besar guys. Jangan menunjukkan kebodohan dan ketololan guys ya. Ini menunjukkan kebodohan ketololan daripada acaranya guys ya, atau panitianya guys. Yang kedua, lihat guys ya, Pak Prabowo menanggapi itu dengan tenang, santai, tetap fokus, humble. Walaupun dijatuhkan dengan cara sengaja seperti itu guys, tapi lihat mata para pemimpin dunia, pemimpin ASEAN tetap tertuju ke Indonesia. Bayangkan guys, setelah mengalami seperti itu, ya memang mereka minta maaf, dan PM Ahmad Ibrahim pun minta maaf ya ke Pak Prabowo. Tapi guys, lihat ya setelah itu bagaimana Donald Trump menyanjung Pak Presiden Prabowo di depan kontingen negara lain guys, di depan kepala negara ASEAN. Guys, itu luar biasa guys ya. Dia memuji di depan PM Malaysia sendiri guys, di mereka ya, di acara mereka. Ini menunjukkan guys, bagaimanapun orang itu dijatuhkan, jika dia punya kualitas yang bagus dan punya niat yang tulus, ikhlas, Allah pun membantu guys dengan caranya. Walaupun dijatuhkan seperti itu, Donald Trump menaikkan dia. Itu guys ya, yang pertama. Yang kedua guys, lihat bagaimana saat Presiden Sana Gusmao dinyatakan bahwa Timur masuk ke ASEAN, dia bangga, senang dan berterima kasih. Dan juga dia guys menggunakan bahasa Indonesia guys untuk menyampaikan pendapatnya di forum itu. Luar biasa guys, bahasa Indonesia sudah dikenal di mana-mana guys ya. Apalagi Timor Leste, emang Indonesia ada kedekatan emosional guys ya. Nah, dulu mereka sempat pernah jadi bagian dari Indonesia. Nah guys, dari sini dapat kita lihat guys, ketenangan seorang pemimpin itu menunjukkan tingkat kedewasaan dan kemampuannya bertindak dengan tepat dan cepat. Meskipun dia dijatuhkan, tetap dia tenang, malah dia dinaikkan secara nggak langsung guys. Nah, itu yang kedua guys ya, dari Pak Donald Trump dari Timor Leste. Yang ketiga guys, bagaimana adab Pak Prabowo ketika dia bertemu dengan Sultan dari Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Guys, lihat Pak Prabowo menjabat tangan Pak Sultan ya, dengan Sultan ya, saat dia menuruni panggung. Dan di panggung dia ketemu dengan Sultan, bicara, juga tetap memegang tangan beliau. Guys, ini menunjukkan apa? Bagaimana humble-nya Pak Prabowo menghargai Darussalam, dan juga itu persahabatan yang luar biasa guys. Walaupun kelihatannya jauh guys ya, tapi tetap dekat di hati. Nah guys, luar biasa ya. Itulah persahabatan dua negara yang erat, serumpun, satu agama. Bahkan dinyatakan jika benar dicubit, Indonesia pun akan merasa sakitnya. Luar biasa guys. Itulah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Prabowo guys ya. Walaupun Indonesia dijatuhkan, tetap humble, tetap biasa dan fokus pada apa yang akan disampaikan dan apa yang akan diajukan. Dan yang kedua guys, tadi ya, humble ya. Yang pertama tadi ya, Donald Trump pun malah menaikkan Pak Prabowo secara langsung di acara itu. Walaupun mungkin orang juga mungkin paham ya, ada unsur kesengajaan, karena untuk acara tingkat tinggi seperti itu sangat kecil kemungkinan sampai salah, kecuali ada maksud tersembunyi ya guys ya. Yang kedua, Presiden Sana Gusmao ketika dia masuk sebagai anggota ASEAN, dia berbicara dengan bahasa Indonesia. Kembali dia menghargai Indonesia ya guys. Dan yang ketiga lagi tuh, akhlak Pak Prabowo terhadap sahabatnya itu Sultan Hassanal Bolkiah. Itu persahabatan yang luar biasa guys. Nah guys, lah 3 yang bisa kita pelajari guys ya. Semoga ini bisa manfaat guys. Ketemu lagi ya nanti di channel ini, Aris Zain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.